Selamat bertemu kembali di Octagon 75 dengan beberapa informasi menarik terupdate seputar UFC yang menampilkan debut dari petarung tak terkalahkan dari Kazakhstan yang telah bertarung di UFC Vegas 77 kemarin dan berhasil meraih kemenangan dari debutnya tersebut. Sean O'Malley tampaknya sedang terbang tinggi di mana dia belum memulai pertarungan gelarnya melawan Aljo, namun sudah merencanakan lawan yang akan dihadapinya di pertarungan pertahanan gelarnya yang pertama kali. Dan ini agak terlihat aneh. Pertarungan Khamzat Chimaev malah dianggap menyedihkan dengan rumor yang berkembang dari potensi lawan yang berikutnya. Aksi kelas terbang di kartu pendahuluan UFC Vegas 77 menampilkan kedatangan petarung undefeated Kazakhstan Azat Maksum yang datang ke pertarungan dengan membawa rekor 16-0 dan kini menjadi 17-0 setelah mengalahkan pasangannya seorang petarung veteran lama Tyson Nam. Melawan Tyson Nam di UFC Vegas 77 merupakan debutnya dan meskipun dapat dimenangkannya dengan keputusan bulat, namun ini adalah ujian terberat buat Azat dengan harus menghabiskan isi ronde yang digelar sebanyak 3 ronde. Meski demikian, Maksum dianggap sebagai rekrutan terbaik di tahun ini, di mana UFC yang sedang berupaya untuk membangun divisi kelas terbang dalam 6 bulan terakhir dengan menghadirkan prospek teratas. Maksum yang dari 17 kemenangan tanpa satupun kekalahan ini hanya mengakhiri pertarungannya dengan keputusan sebanyak 5 kali. Dikenal sebagai petarung yang mampu memadukan takedown dalam serangannya, selain juga mampu bergulat jika hal itu memang dibutuhkannya. Promosi sendiri mengharapkan dari kedatangan Azat Maksum ini bisa membawa perubahan di divisi kelas terbang agar terlihat lebih menantang lagi ke depannya dengan mendatangkan pertarungan divisi terbaru dari Kazakhstan. Belum menjadi juara tapi sudah merencanakan siapa yang akan dihadapinya untuk pertahanan gelarnya yang pertama. Sean O'Malley memang telah diatur untuk menantang Aljamain Sterling dalam pertarungan perebutan gelar yang akan digelar di UFC 292 pada tanggal 19 Agustus mendatang. Dan dari sini petarung 28 tahun itu akan berupaya untuk merampas sabuk yang ada di pinggang Aljo. Meski banyak yang memperhitungkan jika Sugar mampu meraih gelar tersebut, namun paling tidak itu akan terlihat lebih bagus lagi jika hanya memfokuskan untuk sementara ini dengan tembakan gelarnya, daripada harus memikirkan siapa lawan yang akan dihadapinya setelah menjadi juara. O'Malley memang memiliki tingkat kepercayaan yang sangat tinggi yang terkadang tampil dengan gaya arogan yang selalu tidak pernah menghindar untuk menguraikan masa depannya, yang akhirnya uraiannya sampai kepada Marlon Vera sebagai lawan yang pertama dihadapinya setelah dia menjadi juara. Aku melihat Chito melakukan wawancara dan mengatakan bahwa jika dia mengalahkan Pedro Munoz, maka dia akan mengalahkan Aljo. Kita yang akan bertarung pada bulan November atau Desember untuk pertarungan ulang bukan dengan Aljo. Katanya seperti yang dikutip dari media MMA Middle East. Di tengah desas-desus tentang pasangan kelas menengah potensial antara yang tak terkalahkan Khamzat Chimaev dan pemenang besar baru-baru ini Jade Cannonier untuk pertarungan di UFC 294 yang akan digelar pada bulan Oktober yang akan datang di Fight Island, analis olahraga dan veteran Octagon Chael Sonnen menyebut pasangan pertarungan itu sedikit mengecewakan, mengingat kurangnya dari pertarungan itu untuk membangun pasangan yang lebih potensial lagi dari keduanya. Dan meskipun pasangan pertarungan itu belum diumumkan secara resmi oleh UFC, namun Sonnen yang telah berspekulasi tentang pasangan dansa tersebut tetap bersikeras meskipun bagi kebanyakan orang lain itu adalah pertarungan yang bagus, namun baginya dia tidak bisa untuk tidak kecewa dengan bentrokan tersebut. Apakah alasannya? We're under the impression that his next fight, if he wins, he will then fight for a title. Okay, great. I don't have a problem with any of that, but just to remind you, he was supposed to fight Paulo Costa. Then it was rumored he was going to fight Kamaru Usman, and now it's rumored that he's going to fight Jared Cannonier. So generally when you have a number one contender fight, it's not about go win, it's about go beat that guy. Like that it doesn't matter who the guy is. There's going to be a number one contenders match if he gets a win, but it doesn't matter who the guy is, and frankly, that's weird. The Boss yang telah berulang kali dikabarkan dari masa tunggunya oleh UFC sampai di mana dan kapan dia akan menemukan lawan yang sesungguhnya untuk pertarungannya yang akan datang, yang telah memakan usia selama 1 tahun. Namun petarung yang memiliki hype yang luar biasa itu hingga kini pun masih belum bertarung.
Pada hari Minggu depan di UFC London memiliki acara utama di kelas berat antara Tom Aspinall versus Marcin Tybura. Dengan Aspinall yang saat ini berada di posisi peringkat pesaing kelima dengan catatan rekor 12 kemenangan dan 3 kekalahan. Terakhir kali bertarung di dalam oktagon ketika dia kalah melawan Curtis Blaydes pada bulan Juli 2022 dengan kekalahan TKO di ronde pertama dan menderita cedera yang lumayan parah dari pertarungannya itu. Padahal sebelum kekalahannya itu, petarung 30 tahun asal Manchester, Inggris itu mencatatkan 8 kemenangan beruntun. Termasuk submission pada ronde pertama atas Alexander Volkov dan menang TKO juga di ronde pertama atas Sergey Spivak. Kini setelah pulih dari cedera panjangnya, Aspinall akan kembali lagi berupaya untuk menjajal lawannya dan tampaknya rasa keyakinannya kali ini sangat berbeda dari sebelumnya, yang disebabkan dia telah meyakini akan menjadi juara di kelas berat yang berikutnya. Sementara lawannya, pesaing peringkat ke-10 Marcin Tybura, memiliki pertarungan terakhirnya pada bulan Februari lalu di Las Vegas, di mana dia mencetak dengan kemenangan keputusan bulat melawan Diego Ivanov untuk kemenangan keduanya secara berturut-turut. Setelah sebelumnya pesaing Polandia itu mengambil keputusan mayoritas melawan Alexander Romanov. Namun bagi Aspinall ini bukanlah hari keberuntungan bagi Tybura, yang ditegaskannya dengan mengatakan, "Tybura hanya bisa mengambilku di saat aku dalam keadaan terburuk, dan saat ini sayangnya aku sangat lapar. Aku siap menunjukkan kepada semua orang bahwa aku hanyalah juara kelas berat yang berikutnya. Jujur saja, aku siap menunjukkan kepada semua orang tentang diriku," katanya seperti yang dikutip dari situs resmi UFC. Meskipun memiliki kemenangan dengan keputusan ketika melawan Jalin Tuner baru-baru ini di UFC 290, akan tetapi Dan Hooker tampaknya tidak memiliki ketertarikan untuk menikmati hadiah yang diberikan dari kemenangannya. Pesaing kelas ringan yang dikenal dengan beberapa ocehan negatifnya terhadap juara divisi ringan Islam Makhachev ini, meski terkenal karena ketangguhan dan daya tahannya, Dan Hooker masih juga menyatakan minatnya untuk tetap bertarung di kartu UFC 293 yang akan digelar pada tanggal 10 September mendatang di Australia. Pasalnya The Hangman mengalami bentuk cedera yang sangat serius ketika melawan Jalin Tuner, dan tentunya itu harus dibayar mahal. Pesaing 33 tahun ini menderita patah tulang orbital di tangannya dan memerlukan pembedahan dengan waktu pemulihan yang sangat lama. Padahal sebelumnya ketika diwawancarai Eurogain dalam interview oktagonnya pasca kemenangannya itu, Hooker malah mengatakan jika cedera itu hanyalah goresan saja yang jelas tidak membahayakannya, dan nyatanya The Hangman memposting foto dari cederanya tersebut dengan bentuk jahitan selepas operasi tangannya yang menandakan ini adalah keseriusan dari cederanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.